Selamat malam, Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Puji syukur kami boleh bertemu kembali di malam hari ini dalam ibadah kami, ibadah keluarga. Ibadah pada malam hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Dina Haba Akihari. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami mulai ibadah kami ini, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersama-sama menghadap Tuhan sambil memuji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, bahwa di dalam kasih setiamu yang kami alami, kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami boleh merasakan bahwa Tuhan menyatakan pemeliharaan sepanjang hari ini, dan Tuhan menghantar kami berjumpa dengan malam hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, sebelum kami mulai ibadah kami ini, Kau pimpin kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah kami ini. Karena kami boleh berkumpul oleh karena kasih setiamu saja, dan kami menyerahkan kehidupan kami dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 451 ayat 1 dan 2. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini dalam ibadah keluarga, kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan ini, dan kami percayakan sepenuhnya dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita buka bersama di dalam Perjanjian Lama. Kidung Agung pasal 2, ayat 16 dan ayat 17. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja
berembus, dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan Alkitab yang berbahagia. Ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan kami Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat di tengah-tengah kondisi apapun yang kita hadapi. Bacaan kita pada malam hari ini dalam kitab Kidung Agung. Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo. Salomo dalam kepemimpinannya dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, tapi yang dia minta dari Tuhan adalah hikmat. Dan karena hikmat daripada Tuhan, maka ada 1005 nyanyian yang dikarang oleh Salomo. Dan kalau kita teliti baca dalam kitab Kidung Agung ini, Kidung Agung adalah kitab puisi dari Salomo. Kidung Agung atau nyanyian yang teragung atau terindah. Kidung Agung ini mengungkapkan cinta kasih Allah kepada manusia. Di dalam Kidung Agung ada terbagi 6 bagian. Pasal 1 ayat 1 itu Kidung Salomo. Pasal 1 ayat 2 sampai dengan pasal 2 ayat 7 itu cinta bersemi. Yang ketiga pasal 2 ayat 8 sampai 3 ayat 5 itu berisi cinta bermimpi. Pasal 3 ayat 6 sampai 6 ayat 10 itu bagian keempat, cinta membuat rencana. Pasal 6 sampai dengan pasal 8 ayat 4 itu berisi cinta menari, itu yang kelima. Dan terakhir yang keenam, pasal 8 ayat 5 sampai 14, cinta tidak untuk dijual. Saudara-saudara, cinta manusia pasti ada batasnya. Salomo dalam puisi ini menyampaikan laki-laki dan perempuan yang telah diberkati dalam perkawinan, kasih Allah itulah yang memberikan kekuatan dalam hidup rumah tangga. Cinta dari suami istri harus didasarkan pada kasih Allah. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, dalam perkawinan di Kana, waktu mereka kehabisan anggur, mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka bisa berhasil mengatasi persoalan karena Yesus diundang juga ke perkawinan itu. Jadi dasar dalam hidup perkawinan adalah kasih Allah. Kasih Allah ini bukan saja di kala bahagia, di kala sukacita, tapi dalam suka duka kasih Allah itu diwujudkan. Di dalam ayat 16 bacaan kita pada hari ini berisi bagian perkataan mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Mereka saling mencintai, saling memiliki, bukan satu arah, tapi kedua arah, kedua belah pihak. Bunga bakung atau bunga lili, kalau di kain mimbar dalam tahun gereja ada bunga lili itu Paskah. Bunga lili ini hidup di lembah di antara duri-duri, itu dalam pasal 2 ayat 1 dan 2. Dia mampu bertahan walaupun ada banyak hambatan dalam cuaca ekstrim sekalipun, dia tetap bertahan. Cinta kasih yang saling memiliki ini bukanlah hal yang biasa meskipun berada di tempat yang terpisah, tetapi mereka tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Identitas kekasihnya jelas seorang gembala yang berada di lembah-lembah, di gunung-gunung, di tempat yang berbahaya, ekstrim. Bunga lili adalah simbol kesucian. Bunga lili adalah simbol kekudusan. Bunga lili juga adalah simbol kekuatan.
untuk bertahan hidup walaupun berada di antara duri-duri, walaupun berada dalam masalah-masalah. Demikian juga sang kekasih walaupun berada di tempat yang berbeda dan terpisah, ia tetap mengenali cinta mereka tetap terjaga, bagai bunga bakung tetap terjaga dalam kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mempelai perempuan rindu kepada mempelai laki-laki, itu dalam bacaan kita tadi, mengungkapkan mereka berharap sebelum matahari terbenam. Ini dapat bertemu pulang dalam kelincahan bagaikan seekor rusa di gunung-gunung yang berbatu, artinya meloncat dari batu satu ke tempat batu yang lain. Mempelai perempuan mengungkapkan isi hatinya dengan tulus, tanpa ada hal-hal yang jahat tentang cinta dan kerinduan kepada mempelai laki-laki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cinta kasih dalam Kidung Agung ini, mereka saling mencintai, mereka saling memiliki. Ketika mereka saling berpisah, cinta kasihnya tidak hilang, tetapi terjaga dengan baik. Seperti bunga bakung atau bunga lili terjaga dalam lembah dan dalam duri-duri yang ada. Menyampaikan cinta kasih dalam keluarga suami istri sangat penting. Saling menerima, saling memberi, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan ini pasti dalam keluarga-keluarga kita semua mempunyai pergumulan keunikan masing-masing. Mari kita belajar dari firman ini. Kidung Agung mengungkapkan tentang cinta kasih Allah kepada manusia digambarkan dalam kehidupan Salomo pada saat itu. Cinta sejati yang tulus dan penuh kerendahan hati itu yang disampaikan. Kasih dari Kristus itulah dasar hidup sebagai suami istri. Mari Bapak Ibu, dalam pergumulan yang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19, membuat kita banyak rumah tangga yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi melalui firman kita diajak untuk saling mengasihi walaupun dalam keadaan sulit, duri-duri, ada persoalan yang kita hadapi, ada tantangan, tetapi mari kita tetap bertahan. Karena apa? Karena Kristuslah dasar dalam hidup keluarga. Kristuslah sumber kebahagiaan. Mari datang kepada Tuhan dalam situasi apapun, karena Tuhanlah sumber kekuatan sukacita kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam Kidung Jemaat 381, Yang Maha Kasih yaitu Allah. Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih melalui kesempatan ibadah keluarga pada malam hari ini. Firman Tuhan dalam Kidung Agung mengingatkan bagi kami tentang cinta kasih Allah kepada manusia yang telah berkorban bagi kami. Terima kasih melalui kehidupan keluarga. Sebagai suami istri kami diingatkan berdasarkan firman ini untuk kami saling menghargai, mengasihi satu dengan yang lain. Karena dasar perkawinan adalah Kristus Yesus dan tujuan rumah tangga adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu dari sektor 1, 2, dan 3. Jemaat-jemaat yang mengambil bagian melalui ibadah ini, Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing. Di tengah-tengah situasi
pandemi COVID-19 ini banyak mempengaruhi hidup keluarga, sehingga seringkali terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kami diingatkan melalui firman ini untuk kami kembali berbalik kepada Tuhan, hidup dalam ketulusan kejujuran, bagaikan bunga bakung, bunga lili yang walaupun tumbuh dalam situasi duri-duri tetap bertahan. Tuhan berkati kami supaya dalam kehidupan ke depan sebagai keluarga, kami tetap mempunyai kekuatan di dalam firman, karena firmanlah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa, berkati dalam hidup keluarga, terhadap anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan usaha-usaha yang dijalani. Orang tua lanjut usia kami serahkan semua kami dalam penjagaan Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan ke depan, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Begitu juga dengan pemerintah bangsa dan negara kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Lindungi Inforkom yang bersama-sama musik gereja yang mengambil bagian dalam pelayanan ini sehingga pelayanan boleh terjangkau ke rumah-rumah. Kami serahkan mereka dalam kesehatan mereka dalam pimpinan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Lindungi kami bersama, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita nyatakan pengucapan syukur kita kepada Allah melalui pemberian persembahan, dan percayalah berkat Allah tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita masing-masing. Berilah persembahan ini dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati kita dan persembahan syukur yang kita berikan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami serahkan dengan senang, kiranya berkenan bagimu. Pakailah hati dan pikiran kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja-Mu menjadi berkat. Sambutlah syukur, dan dalam nama Yesus kemuliaan hidup kami berdoa. Amin. Mari kita
Berdiri Bapak Ibu, kita masuk dalam pengutusan. Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pemibur terbesar. Ku suka menuturkan, suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas anugerah Tuhan bagi kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin.